Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun ini sebenarnya sudah mulai dirintis sejak tahun 2013 ya. Namun secara formal, Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun ini kemudian terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 6 Juni 2014, resmi memiliki akte pendirian sebagai badan hukum yayasan, dan sampai saat ini sudah lebih dari 8 tahun Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun terus menjalankan program-programnya, khususnya 4 pilar program, yaitu pendidikan, sosial kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat, dan juga pelestarian lingkungan hidup. Value atau nilai besar pendirian YIM ini adalah ingin menebarkan inspirasi sebenarnya. Menebarkan inspirasi, membantu mereka yang belum terjangkau atau belum tersentuh. Nah, memang di awal YIM, kalau kita baca program-programnya, lebih fokus pada program sosial dan kemanusiaan. Bantuan sosial, bantuan kesehatan, bantuan vitamin, gizi, kemudian bantuan peralatan sekolah, seperti itu. Baru kemudian berkembang programnya di kisaran tahun 2018, kita mulai serius menekuni program pemberdayaan masyarakat. Bekerja sama dengan PT Insight Investment Management melalui program dana sosial perusahaan atau CSR, mereka mempercayakan kepada Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun untuk menjalankan program-program melalui 4 pilar tersebut. Nah, memang PT Insight Investment Management ini kebetulan para pendirinya adalah para pendiri Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun juga. Jadi masih satu nafas, sehingga kami didirikan memang salah satu tujuan utamanya adalah menjalankan CSR dari PT Insight Investment Management tersebut. Untuk mitra yang di luar PT Insight Investment Management, ya, kita pernah bekerja sama dengan Bogasari, Titan Baking, kemudian kita juga pernah bekerja sama dengan Pertamina Training and Consulting, lembaga internasional seperti United Nations untuk Crimes, UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime, kemudian lembaga negara seperti LPSK. Ada beragam mitra-mitra yang pernah bekerja sama dengan kita, termasuk Balai Pemasyarakatan, untuk mengefektifkan penyaluran bantuan yang dipercayakan kepada YIM kepada penerima manfaat yang tepat. Kita memiliki uniqueness ya, atau keunikan. Kenapa? Karena tidak banyak menurut kami ya NGO atau non-government organization atau mungkin organisasi sosial yang memberikan pelayanan dalam konteks service ya, service di hilirnya. Jadi melayani langsung kepada para penerima manfaatnya. Kalau yang kami lihat memang banyak yang bermain fokus pada konteks kebijakan publik, kebijakan pemerintah, tapi YIM langsung masuk kepada penerima manfaat dengan pelayanan. Pelayanan apa? Pelayanan dalam bentuk pelatihan, pelayanan dalam bentuk pemberdayaan, pelatihan dalam bentuk bantuan peralatan usaha, beasiswa, bantuan sosial kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi kita coba langsung masuk ke para penerima manfaatnya yang memang sudah melalui tahapan asesmen, dan itu menurut kami memang sesuai dengan mandat, visi, dan misi yang diberikan kepada kami selaku pengurus untuk menyalurkan dana-dana bantuan atau peralatan bantuan usaha tersebut. Kebetulan di website kami kan ada informasi ya, kalau mungkin masyarakat secara luas ingin tahu bagaimana berpartisipasi di YIM, di situ bisa mengisi langsung di form yang disediakan di website atau di media sosial kami, atau mungkin juga di kontak person dari yayasan. Itu kami sering melakukan blast informasi ya, melalui email, melalui WhatsApp. Dari situ masyarakat bisa langsung berkontak dengan kontak tersebut atau mengisi form di website untuk menjadi relawan, berpartisipasi dalam program, menjadi penyuluh, menjadi trainer, menjadi donatur, apapun itu. Dan masyarakat tidak perlu khawatir, bantuan dalam bentuk apapun, khususnya dalam bentuk materi, itu akan dijalankan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Karena YIM ini sebagai organisasi sosial, kami diaudit secara rutin ya, setiap tahun itu ada auditor independen atau auditor dari kantor akuntan publik ya, dengan standar audit yang memang profesional, sehingga Rp1 pun dana yang diberikan oleh donatur itu bisa dipertanggungjawabkan di YIM gitu. Jadi masyarakat tidak usah khawatir, ini milik masyarakat lembaga ini ya. Dana yang kami terima juga itu akan disalurkan kepada masyarakat, dan masyarakat bisa juga membaca hasil audit dalam bentuk opini seperti apa sih setahun pengelolaan program atau anggaran program yang dijalankan oleh YIM. Nah, itu semua open access, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, sehingga masyarakat
bisa berpartisipasi tanpa rasa khawatir sedikit pun. Kami dari divisi YIM terdiri dari bendahara dan staf keuangan. Saya di sini sebagai bendahara berperan untuk memastikan dana yang didonasikan oleh donatur dapat tercatat dan dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas. Setelah donatur memberikan dana donasinya ke YIM, kita buatkan program yang dibuat oleh tim program. Kemudian setelah program itu selesai, nanti laporan realisasi ini bisa kita share ke donatur, sehingga donatur bisa melihat nih apakah ada penggunaan yang tidak semestinya atau sudah berjalan sesuai dengan tujuan mereka. Setiap uang yang kita keluarkan biasanya nanti di akhir program atau setelah program ini selesai atau tutup, tim program akan memberikan bukti-bukti atau invoice sesuai dengan dana-dana yang sudah kita buat di RAB tersebut. Perkenalkan, saya adalah Jakfar Rafki Abdul Aziz. Saya biasa dipanggil Jakfar. Saat ini bekerja di Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun. Di sini saya berperan sebagai staf pelaksana program di bagian publikasi dan dokumentasi. Halo, perkenalkan, nama saya Rati Puspita. Saya staf pelaksana program dan juga staf admin dari Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun. Aku dulunya adalah peserta pelatihan masak dari YIM di tahun 2019. Jadi aku dulu korban PHK, Mas. Terus aku kayak kenal sama YIM, terus kayak karena aku menurutku saat itu lagi kayak butuh dapat ilmu baru dan kebetulan memang suka masak, dapat info pelatihan di YIM saat itu. Terus kemudian kan belajar pembuatan brownies sama donat saat itu. Akhirnya diajaklah untuk gabung jadi volunteer awalnya. Saat itu pertama kali megang program pelatihan memasak, pelatihan tata rias, kemudian juga program bantuan beasiswa. Halo, kenalin, namaku Zahra, aku di YIM sebagai pelaksana program. Kita menjalankan berbagai program yang ada di YIM ya, mulai dari perencanaan, implementasi, sampai ke reportingnya. Awalnya kayaknya nggak sengaja gitu ya, jadi kebetulan kan kuliahku di jurusan kesejahteraan sosial. Nah waktu itu juga kayak banyak kerjasama sama NGO gitu dan ya udah akhirnya nyobain nyemplung dan ternyata setelah nyemplung menarik ya, jadi akhirnya melanjutkan aja sih apa yang udah dicoba gitu ya.